Kalau kamu menonton ini sekarang, di jam berapapun itu, bisa jadi ini bukan kebetulan. Karena ada masa dalam hidup di mana semesta tidak lagi menegur dengan suara keras. Semesta menegur dengan rasa. Rasa sesak di dada. Rasa kosong yang aneh. Rasa capek yang tidak hilang walau tidur. Dan kalau kamu merasa itu, tenang, kamu tidak rusak. Kamu sedang dibentuk. Mas, aku capek. Aku tahu. Aku beneran capek. Aku capek bertahan. Tarik napas pelan. Tarik. Tahan. Lalu lepaskan. Kenapa dadaku sesak terus ya? Karena kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan. Aku menahan apa? Kamu menahan rasa takut. Rasa merasa tidak cukup. Rasa merasa kamu harus cepat. Padahal semesta tidak minta kamu cepat. Semesta minta kamu siap. Aku merasa hidupku lambat. Bukan lambat. Kamu sedang dalam fase yang tidak terlihat. Kamu sedang tumbuh, tapi akar dulu. Akar dulu. Akar selalu tumbuh di gelap. Dan kamu sedang di gelap itu. Jadi, fase gelap ini bukan akhir. Bukan. Ini pintu. Ini lorong. Ini pembentukan. Dan ini penting. Karena hidup besar hanya bisa ditopang oleh jiwa yang besar. Tapi, aku ngerasa kecil, Mas. Karena kamu belum melihat dirimu dari mata semesta. Kamu melihat dirimu dari luka lama, kegagalan lama, penolakan lama, dan kata-kata orang yang meremehkanmu. Padahal, semesta melihatmu dari satu hal, ketahananmu. Ketahananku. Iya, kamu masih ada sampai hari ini. Kamu masih bangun lagi, kamu masih mencoba lagi. Itu bukan hal kecil, itu bukan hal biasa. Itu tanda jiwamu kuat. Tapi, kenapa aku merasa sendirian, Mas? Karena semesta memisahkanmu dulu dari keramaian yang salah, supaya kamu tidak salah arah saat pintu besar terbuka. Karena orang yang akan naik harus ringan, harus bersih, harus tenang. Aku akhir-akhir ini kehilangan banyak hal. Teman menjauh, mood turun, pekerjaan terasa hambar. Itu bukan kehilangan, itu pelepasan. Semesta sedang membersihkan jalanmu, karena jalan lama tidak cukup untuk hidup barumu. Hidup baru. Garis waktu baru, timeline baru, versi dirimu yang baru sedang mendekat. Dan versi lama dirimu panik, karena versi lama terbiasa bertahan. Versi baru akan hidup. Aku sering panik soal uang. Takut besok nggak cukup, takut tiba-tiba habis, takut salah langkah. Itu tanda kamu sedang diuji. Ujian itu bukan menghancurkanmu. Ujian itu memperbesar wadahmu. Karena dengar baik-baik, kekayaan itu bukan angka. Kekayaan itu energi. Dan energi besar tidak masuk ke wadah kecil. Aku cangkir. Dan semesta mau kasih galon. Tepat. Dan kamu sedang diperbesar. Itulah kenapa terasa berat. Karena otot jiwa kamu sedang dilatih. Terus kapan aku panen? Kapan hidupku berubah? Pelan. Jawabannya bukan kapan. Jawabannya saat kamu siap. Karena banyak orang sebenarnya dekat, tapi mereka tidak siap. Mereka dekat dengan pintu, tapi mereka masih ragu membuka. Kenapa aku ragu? Karena kamu belum sepenuhnya percaya kamu layak. Aku takut berharap, takut kecewa. Aku mengerti. Tapi dengar ini, kamu tidak disuruh berharap tanpa arah. Kamu hanya diminta sadar bahwa setiap kesabaranmu itu dicatat. Setiap air matamu itu dicatat. Setiap kamu memilih tetap jalan, itu dicatat. Semesta bukan lupa. Semesta hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi aku merasa tidak ada perubahan. Karena perubahan itu terjadi di balik layar. Benih tidak tumbuh di permukaan dulu. Benih menguatkan akar dulu. Dan kamu sedang menguatkan akar. Akar finansial, akar mental, akar spiritual, akar kesadaran. Aku ingin kuat, tapi aku lelah. Kalau kamu lelah, istirahat. Tapi jangan menyerah. Karena menyerah sering terjadi saat kamu tinggal satu langkah lagi. Dan semesta menguji di titik paling gelap untuk melihat
apakah kamu tetap memilih cahaya? Mas, aku sering merasa kayak semesta benci aku. Bukan benci. Semesta sedang mengukirmu. Banyak orang ingin naik kelas, tapi tidak siap menahan tekanan kelas itu. Kamu sedang dibuat sanggup. Berarti hidupku sedang dipersiapkan. Iya. Dan ini bagian yang paling penting. Kamu tidak mengejar rezeki. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi magnetnya. Aku jadi magnet gimana? Dengan 3 hal. Tarik napas dan dengar pelan-pelan. 1. Bersihkan energi. 2. Perbesar wadah. 3. Bergerak. Bersihkan energi dari apa? Dari rasa merasa tidak layak. Dari pola membandingkan diri. Dari kebiasaan menunda. Dari lingkungan yang mengurasmu. Dari suara-suara yang membuat kamu mengecil. Kamu tidak butuh banyak orang. Kamu butuh energi yang benar. Perbesar wadah itu gimana? Latih dirimu untuk tenang saat badai. Latih dirimu untuk tidak reaktif. Latih dirimu untuk konsisten. Karena orang yang akan kaya besar bukan yang paling cepat, tapi yang paling stabil. Dan bergerak? 1 langkah kecil setiap hari. 1. Bukan 1000 langkah sekali. 1 langkah kecil setiap hari. Karena semesta mendengar bahasa langkah, bukan cuma bahasa niat. Mas, kalau aku mulai hari ini, apa yang mungkin terjadi? Kamu akan mulai melihat tanda. Tanda itu tidak selalu besar. Kadang hanya pesan kecil, peluang kecil, ide kecil, pertemuan kecil. Tapi itu pintu. Dan saat kamu tenang, kamu akan melihat pintu itu. Mas, aku masih takut. Tapi aku merasa ada sesuatu yang terbuka. Karena kamu baru saja menerima satu hal. Bukan uang, bukan jabatan, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal. Kesadaran. Dan saat kesadaran datang, rezeki tidak lagi terasa jauh. Apa kalimat terakhir yang harus aku pegang? Mahesa menatap Naya dan suaranya pelan. Pegang ini. Ulangi ini. Saat kamu jatuh, ulangi ini. Saat kamu takut, ulangi ini. Saat kamu hampir menyerah, ulangi ini. Kamu tidak telat. Kamu sedang diposisikan. Diposisikan untuk apa? Untuk timeline yang baru. Untuk pintu yang baru. Untuk hidup yang lebih besar. Karena semesta tidak akan membuka pintu kalau kamu belum siap menampungnya. Dan kamu sudah sangat dekat. Tarik napas pelan. Kalau kamu mendengar ini dan dada kamu terasa nyambung, itu tandanya jiwamu mengerti. Kamu tidak gila, kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang berada di fase di mana semesta mengubah arah hidupmu. Ucapkan dalam hati, aku tidak sedang gagal, aku sedang dibentuk. Aku tidak ditinggalkan. Aku sedang dipandu. Aku tidak terlambat. Aku sedang diposisikan. Aku siap menjadi wadah yang kuat untuk kelimpahan yang datang. Kalau kamu merasa ini tepat, tulis kata siap di komentar. Biar aku tahu kamu ada. Dan biar semesta tahu kamu sudah membuka pintumu. Dan kalau kamu ingin aku buatkan part 2 dari kisah Naya, saat pintu pertama benar-benar terbuka, tulis lanjut part 2 di komentar. Jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bukan untuk semua orang, tapi untuk jiwa yang sedang dipanggil naik. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, kamu tidak telat. Kamu sedang diposisikan.